Selamat pagi, silahkan dibaca di kolom chat ya. Tolong cek muka Anda biar kelihatan. Masih ada yang belum on kamera ini?
Yogi, Aulia, Firdan, Shakila. Ya, saya udah kunci ya. Silahkan yang tidak terabsen. Selamat pagi, adik mahasiswa semuanya. Tolong ada yang mewakili. Ya, suara saya bisa didengar dengan baik? Terdengar dengan baik dan jelas, Prof. Terdengar, Bu. Terima kasih. Jadi, maaf ya, terpaksa kuliahnya dijadikan 1, mudah-mudahan akan selesai di jam 9. Bila perlu lebih cepat barangkali ya. Karena apa? Kita sudah bertemu di 2 kali kesempatan, di praktikum, kemudian di asistensi lewat lewat gambar juga ya. Hari ini adalah hanya untuk penekanan kalian untuk meyakinkan bahwa kalian memahami apa yang menjadi materi dari saya, yaitu untuk hari ini adalah jaringan darah. Silahkan di chatnya sudah dibaca ya, silahkan di absen ya, di OASE. Kemudian di OASE juga sudah diupload materi ini. Ada yang belum? Ada yang sudah melihat materinya? Sudah, Prof. Ya, sudah ya. Sudah, Prof. Ya, tapi saya hanya ingin meyakini bahwa materi itu terbaca dengan baik dan Anda paham. Oleh karena itu, hari ini saya tidak akan menyampaikan PowerPoint ya, PPT. Mari kita bersama-sama membaca bahan ajar itu. Ya, siapa tahu di antara teman kalian ada yang belum sempat. Kok belum sempat sampai ya kuliah ya? Ada yang belum sempat untuk membaca dan kemudian hari ini kita diskusikan apabila ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami. Oke, saya akan panggil ya, saya akan panggil untuk membaca. Silakan siapkan diri Anda. Ini kok malah ininya yang hilang. Ya, bisa dilihat di layar? Terlihat, Prof. Ya, jaringan darah ya. Oke, saya mendapat 3 materi, jaringan darah, jaringan tulang dan tulang rawan, saraf. Oke. Ya, silahkan. Ini yang di-download ya, silahkan. Jadi isinya adalah darah. Saya lebih kepada histologi ya, histologi jaringan darah.
Jadi spesifik untuk menjelaskan tentang histologinya, gambaran histologinya ya. Tapi sedikit pemahaman yang seharusnya Anda sudah ketahui dari SMP ya, bahkan mungkin SD sudah diajari apa itu jaringan darah. Ya, silakan Adi Putra membaca dulu yang di layar. Baik, izin masuk, Prof. Ya. Pendahuluan. Darah merupakan jaringan khusus yang mengalami sirkulasi terdiri atas berbagai macam sel yang bersatu dalam cairan yang disebut plasma. Agak berbeda dengan jaringan lain, sel darah tidak menempati ruang tetap satu dengan yang lain, tetapi bergerak terus dari satu tempat ke tempat lain. Aliran darah dalam saluran tubuh menjamin lingkungan yang tetap agar semua sel serta jaringan mampu melaksanakan fungsinya. Fungsi darah adalah membawa zat makanan yang berasal dari saluran pencernaan menuju ke jaringan tubuh, membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru, membawa produk buangan dari berbagai jaringan menuju ke ginjal untuk diekskresi, membawa hormon dari kelenjar endokrin ke organ-organ lain di dalam tubuh, berperan penting dalam pengendalian suhu dan berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, penting dalam sistem buffer. Selain itu, darah juga berfungsi mempertahankan tubuh terhadap serangan penyakit baik oleh kuman maupun toksin. Fungsi ini dilakukan oleh leukosit. Komposisi darah terdiri atas plasma darah berkisar antara 55% dan sisanya 45% benda darah. Secara umum, volume total darah berkisar antara 7 sampai 8% dari berat badan. Plasma darah terdiri atas air bersifat homogen serta alkalis lemah. Di dalamnya terkandung garam organik berkisar 0,9% atau natrium klorida, natrium bikarbonat, dan natrium fosfat, dan juga protein, hormon, dan lemak. Warna kuning plasma darah disebabkan adanya bilirubin, sedangkan warna merah pada darah segar disebabkan adanya eritrosit. Ya, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas ya, apalagi kemudian Adi Putra membacanya dengan baik ya, dengan penekanan-penekanan. Saya harapkan juga mahasiswa berikutnya membaca dengan penekanan, yang berarti kalian paham gitu ya. Kalau ada penekanan-penekanan, paling tidak artinya kalian memahami apa yang dibaca. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini ya. Kemarin di saat di praktikum juga saya sudah jelaskan bahwa ada 5 komponen nanti yang penting kita pelajari, yaitu eritrosit, leukosit, plasma darah. Nah, ini plasma darah sudah disebutkan tadi ya. Kemudian tentang fungsinya juga. Tentang fungsinya nanti lebih dipelajari pada fisiologi. Oke, ini sedikit saja bahwa seberapa penting ya penting daripada darah tersebut dipelajari. Oke, ya. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang secara histologi ya, histologi darah. Nah ini yang menjadi substansi dari materi saya. Silakan Claudia dibaca secara histologi. Izin masuk, Prof. Silakan. Secara histologik, benda darah dibedakan menjadi sel darah merah, yakni eritrosit, keping darah, yakni trombosit, dan sel darah putih, yakni leukosit, yang dibedakan atas agranulosit, yaitu sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, yang dibedakan menjadi limfosit dan monosit, sedangkan granulosit adalah sel darah putih yang bergranula, dibedakan menjadi leukosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ya. Samakan dengan penjelasan saya ya. Jadi agranulosit dan granulosit. Sudah ya, sudah paham ya? Granulosit yang dalam sitoplasmanya ada granula, yaitu terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan yang tidak bergranula, limfosit, monosit.
Oke, ya. Kemudian trombosit juga ada ya, keping-keping darah. Silahkan dibaca ya, tugas 1, jelaskan gambaran histologi platelet. Nah, itulah nanti tambahan dari ilmu, silahkan klik di Google. Kalau Anda yang berminat lebih serius, silahkan dicari ya, dijawab tugas ini. Nah, kalau tahun lalu saya menugaskan untuk mengumpulkan tugas-tugas ini. Tapi sekarang tahun ini silahkan Anda mandiri saja belajar, yang berminat silahkan didalami. Ya, silakan Wilya ya, eritrosit. Izin masuk, Prof. Silakan. Eritrosit berfungsi sebagai alat pengangkut zat asam arang antara paru dan jaringan tubuh. Eritrosit mamalia tidak berinti, tetapi burung, ikan, amfibia, dan reptilia berinti. Eritrosit muda memiliki inti dan menjelang dewasa inti berangsur-angsur lenyap. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk cakram kecil bikonkav, cekung pada kedua sisinya, sehingga dilihat dari samping nampak seperti dua bulan sabit yang saling bertolak belakang. Eritrosit berwarna kuning tua pucat, tetapi dalam jumlah besar terlihat merah dan memberi warna pada darah. Strukturnya terdiri atas struktur luar atau stroma, berisi massa hemoglobin. Sel eritrosit babi yang matang tidak memiliki inti. Sitoplasmanya memiliki kerangka terdiri atas serabut-serabut protein dengan hemoglobin. Protein yang membentuk serabut-serabut itu disebut dengan spektrin. Eritrosit terdiri atas air 62-72%, stroma 5% yang terdiri dari lemak, glukosa, mineral, vitamin, dan protein. Membran eritrosit terdiri dari lipid. Membran ini bervariasi tergantung dari spesiesnya dan juga dapat bervariasi dalam spesies yang sama. Ya, eritrosit ada berinti dan tidak. Ya, bentuknya sama, bikonkav ya. Nah, perhatikan, ada struktur eritrosit yang seharusnya berinti, tapi kemudian ketika dia dewasa dan matang, intinya melisis, tidak ada inti, yaitu pada babi. Perhatikan, kemarin kita udah praktikum, itu ada eritrosit yang berinti yang diambilkan dari unggas. Kemudian tadi disebutkan bahwa tidak unggas saja yang mempunyai inti nukleusnya, tapi ada beberapa spesies hewan yang juga mempunyai inti di eritrositnya. Silakan diingat ya, ikan, amfibi, reptil. Ya, yang tidak berinti kemarin yang di bangku pertama itu yang penunjukannya ada monosit, limfosit ya, itu difokuskan kepada sel-sel darah putih atau ya betul leukosit ya. Kemudian preparat yang di belakang itu difokuskan kepada eritrosit yang berinti. Jadi preparat yang di depan itu tidak ditekankan pada eritrositnya, tapi pada leukositnya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja ya sambil jalan ya, supaya tidak lupa. Nah ini ya eritrosit, jadi bentuknya seperti tadi, tapi kemudian ini tidak berwarna. Nah kalau kemarin kan jelas sekali ya, ada sel, kemudian ada nukleusnya. Oke, sebutkan kemudian tugas 2 ya, yang tertarik untuk mendalami histologi ya, sebutkan tahapan maturasi eritrosit pada sumsum tulang serta jelaskan gambaran histologinya. Nah, tugas-tugas ini nanti akan diterjemahkan di soal-soal UASE nanti ya. Jadi kalau memang kalian rajin tidak ada ruginya. Yuk, silakan Sri, Ade Sri. Diameter eritrosit. Izin masuk, Prof. Ya. Diameter eritrosit bervariasi tergantung pada jenis hewannya dan dalam keadaan hidup ukurannya bisa lebih besar dari yang telah diwarnai. Pada kuda dan sapi ukurannya 5,6 mikro, ya. Pada babi 6,0 mikro, pada domba 4,3 mikro, dan pada anjing 7,3 mikro, pada kucing 6,2 mikro, kelinci
6,6 mikro dan pada ayam berkisar antara 7,3 sampai 12,2 mikro. Jumlah dan ukuran eritrosit dipengaruhi oleh jenis hewan, umur hewan, pekerjaan hewan, dan kondisi fisik hewan. Peranan eritrosit sebagai alat pengangkut oksigen dan karbon dioksida dilakukan oleh hemoglobin yang mampu mengadakan ikatan secara longgar dan mudah dilepaskan kembali. Proses ini merupakan proses oksigenasi yang berlangsung pada pembuluh kapiler paru-paru. Oksihemoglobin dalam eritrosit kemudian diangkut ke setiap jaringan tubuh melalui aliran darah pada jaringan. Oksigen dilepaskan untuk keperluan pernapasan sel jaringan tersebut. Sebagian sisa metabolisme diangkut oleh hemoglobin ke paru-paru dan keluar sebagai gas asam arang. Ikatan hemoglobin dengan karbon dioksida tergantung pada enzim karbonik anhidrasa dalam eritrosit. Ya, nanti ini untuk proses atau peranan eritrosit akan lebih detail diterangkan di fisiologi. Nah, kemudian yang ditekankan di sini adalah pada ukuran. Kalau kalian tertarik nanti untuk mempelajari histomorfometri. Jadi histologi, morfo bentuknya, kemudian ukurannya ya. Kalian perhatikan, semakin besar ukuran daripada tubuh hewan tersebut, justru ukuran eritrosit tersebut atau diameter eritrosit itu lebih kecil. Ya, perhatikan kucing, anjing, ya, dengan sapi. Ya, itu hewannya kan lebih kecil, itu anjing kucing, tapi kemudian diameternya lebih besar. Oke, nanti lebih mendetail dipelajari pada penelitian kenapa begitu ya. Untuk sekarang silakan untuk diketahui saja seperti itu. Kemudian oke, itu saja yang bisa perlu penekanan ya. Nah, ini pekerjaan hewan ya. Kok hewan punya pekerjaan seperti itu? Mungkin ada yang bertanya ya. Nah, maksudnya sapi, kerbau. Kalau dulu sapi itu kan dipekerjakan di sawah ya. Kalau sekarang akhir-akhir ini sudah tidak lagi. Kemudian kerbau ya. Kerbau juga ada kalau di Bali di negara itu sebagai kerbau pacuan gitu ya. Pasti akan berbeda dengan kerbau yang hanya diam saja, tidak digunakan untuk aktivitas tubuhnya. Itu maksudnya ya. Kemudian kalau jenis hewan tadi udah, kemudian umur hewan ya. Semakin tua atau masih umur muda. Nah, hal inilah belum ada yang melakukan penelitian. Silakan kalau yang tertarik hanya buat preparat mula saja, dibedakan umurnya, muda, dewasa, tua, atau sedang bunting, tidak bunting, dan seterusnya. Ya, masih sangat terbuka untuk penelitian di histologi. Hanya dengan membuat preparat ulas darah satu ya, jadi itu nanti bisa dipelajari dari berbagai aspek. Jadi minimum itu ada 5 jenis kan, limfosit, monosit, neutrofil, limfosit, neutrofil, basofil, ionosifil, dan seterusnya yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini pembentukan eritrosit ya tidak perlu, tapi bagus untuk dipahami. Silahkan dibaca lebih serius di materi Anda ya. Kemudian pemeriksaan darah secara histologi nanti juga akan ada muncul perubahan-perubahan yang lain. Nah, ketika perubahan-perubahan lain tersebut muncul, itu berarti darah tersebut sudah mengalami patologi sakit. Nah, sekali lagi saya tekankan, itulah pentingnya Anda mempelajari histologi. Ya. Gambaran darah itu sangat sulit ya. Kemarin pembasaran 100 kali 10, 1000 itu ya, digeser sedikit sudah hilang ya. Nah, kemudian kalau Anda tidak memahami struktur histologinya atau histologi darah yang normal, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi darah tersebut abnormal atau patologi seperti itu. Oleh karena itu, silahkan diingat ya, mungkin saya lebih mengatakan dihafal dulu deh gitu ya, bentukan-bentukan dari sel-sel darah tersebut melalui intinya, nukleusnya.
Silahkan Weni dibaca leukosit. Weni tadi sudah ya? Oh, belum ya? Belum. Ya, silahkan Weni. Leukosit. Leukosit memiliki inti atau nukleus, memiliki bangun umum sel dan mempunyai kemampuan gerak yang bebas atau amoeboid, serta mampu melakukan diapedesis. Leukosit terlihat bening dan tidak berwarna, berdiameter lebih besar dari sel darah merah, tetapi jumlahnya kecil dan tidak memiliki hemoglobin. Apabila dibanding Hilang suaranya Weni. leukosit bertahan melalui dua cara, yakni melalui fagositosis dan dihancurkan oleh tisosoma atau dengan menghancurkan diri yang bertujuan agar enzim oksidase dan proteolitik yang keluar akan mampu menghancurkan kuman. Jumlah leukosit normal berkisar antara 4 kali 10 pangkat 9 hingga 11 kali 10 pangkat 9 sel dalam 1 liter darah. Leukosit diklasifikasikan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit meliputi monosit dan limfosit. Agranulosit tidak memiliki butir sitoplasma spesifik, tetapi sering mengandung butir azurofil yang tidak spesifik. Lebih jauh, agranulosit ditandai oleh adanya inti lonjong, bulat dengan lekukan yang khas. Ya, leukosit, eritrosit. Sudah bisa kan Anda bedakan? Eritrosit itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan leukosit. Leukosit juga ada bermacam-macam, ada 5, itu juga bervariasi jumlahnya ya. Jadi jumlah leukosit normal berkisar antara 4 kali 10 pangkat 9 hingga 11 dalam 1 liter darah. Nah, nilai ini Anda akan pelajari di patologi klinik. Ya, hitung darah normal. Ini yang Anda pelajari di sana, di patologi. Kemudian di histologi, ya gambaran histologinya seperti itu. Ya, tentang diameternya, tentang warnanya, tentang ukurannya, dan seterusnya. Oke, jadi leukosit dibedakan atas granulosit dan agranulosit. Tidak usah diulang lagi. Ya. Nah, inilah ya granulosit ya, salah satu contohnya. Jadi bergranula pada daerah sitoplasmanya. Tugasnya, jelaskan karakteristik granulosit. Apa ciri-cirinya si granulosit tersebut? Soalnya di WASE ya, akan muncul ciri-ciri granulosit. Nah, kalian yang mempunyai waktu lebih untuk belajar histologi ya, tentunya mencari hal tersebut. Apa yang menjadi tugas yang disampaikan dalam bahan ajar ini. Nah, kemudian peranannya ya untuk leukosit, apalagi kemudian limfosit ya. Limfosit nanti peranannya lebih Anda akan pelajari di imunologi. Bagaimana peran limfosit dalam sistem pertahanan tubuh. Nanti akan dibedakan limfosit B, limfosit T, dan kemudian proses pembentukannya. Seperti itu ya. Ini limfosit ya. Jadi saya baca saja ya, ada yang besar, ada yang kecil ya, seperti saya jelaskan. Kemudian yang matang ya, ukurannya justru lebih kecil itu ya. Jadi limfosit kecil merupakan bentukan limfosit dewasa. Jadi justru lebih kecil. Nah, kemudian nanti patologinya ketika sel limfosit adalah gambaran histologinya seperti ini. Nah, ketika kemudian selnya tidak ada atau nukleusnya tidak ada, yang meliputi apa? Karyoreksis lah, karyolisis lah, seperti itu. Nanti akan dipelajari di patologi. Jangan kemudian limfosit yang mengalami karyoreksis, jadi intinya pecah, Anda katakan itu adalah granulosit.
Karena nanti akan mirip seperti itu. Ya, karena intinya pecah, jadi hanya tinggal granula-granula saja. Nah, itulah pentingnya Anda mempelajari histologi darah. Oke, dan kemudian pada kuda, darah kuda silahkan ya. Nah, ini yang saya katakan limfosit ya. Limfosit kemarin di praktikum sudah juga ya, tapi ketika dia mengalami perubahan, maka nukleusnya ya, bisa dengan jelas dilihat ya, nukleusnya yang tadinya bulat hampir memenuhi sel, maka ini bisa saja dia mengalami pecah yang disebut dengan karyoreksis. Nah, ketika nukleus itu pecah ya, jadi seperti granul-granul. Apalagi kemudian mengalami karyolisis, hilang nukleus tersebut. Jangan sampai Anda mengatakan sel tersebut adalah eritrosit. Karena apa? Yang ada hanya bentukan sel. Ini yang biru ini sitoplasma hilang semua. Sehingga sepertinya terlihat seperti eritrosit. Ya, bisa dilihat gambar panah saya, kursor saya. Bisa ya? Ya, itu contohnya ya. Sehingga tugas di sini adalah sebutkan 2 jenis limfosit dan jelaskan peranannya serta karakteristik sel limfosit secara histologi. Oke, silakan nanti ada limfosit besar, limfosit kecil, apa itu silakan. Ya, kemudian seperti biasa ya, ada histogenesis ya. Di sini juga histogenesis yaitu proses pembentukan daripada sel-sel darah tersebut. Di kartilago juga ada histogenesis ya prosesnya. Silakan dipelajari secara baik ya untuk menambah pengetahuan Anda di histologi. Ya, jadi dari mulai makanya kalau di kartilago tulang rawan itu kan ada kondroblast, kondrosit. Nah, itulah ya proses penuaan daripada sel-sel tulang rawan. Atau kalau nanti pada tulang osteosit, osteoblast seperti itu. Kemudian untuk semua darah ya berlaku sama, yaitu dipengaruhi oleh spesies, umur, jenis kelamin, keadaan fisiologi tubuh tersebut. Fisiologi maksudnya apakah dia sedang bunting atau tidak bunting dan seterusnya. Ya, terbuka lagi kesempatan untuk melakukan penelitian untuk Anda yang tertarik meneliti histologi. Jumlahnya juga ya, jumlahnya nanti seperti kemarin praktikum histologi kita, itu kan baru sangat jarang kan ketemu kalau limfosit lebih sering, itu kalau granul basofil, eosinofil itu jarang ditemukan. Nah, kemarin di preparat saya mencari-cari karena apa? Memang frekuensi kehadirannya atau kemunculannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan limfosit. Kecuali dalam keadaan radang atau sakit. Nah, itulah ya maksud saya, ketika eosinofil itu banyak muncul, yang seharusnya secara histologi jarang. Nah, itu sudah kelainan. Eosinofil muncul, Anda curigai itu apakah infeksi virus, bakteri, atau parasit. Nanti akan dipelajari di ilmu penyakit ya. Mungkin di parasit atau bakteri. Oleh karena itu, silakan diingat berapa persen sih sebenarnya komposisi limfosit itu di dalam satu preparat ulas darah. Kalau misalnya pemunculannya lebih banyak, ya berarti apa? Berarti hewan tersebut sudah terinfeksi. Berarti hewan tersebut sakit. Itu, ya. Oke. Nah, ini juga ya penurunan limfosit atau limfopenia. Nanti akan dipelajari di patologi klinik.
plus penyakit-penyakitnya. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Di antaranya adalah karena stres, karena hormon, ya, karena habis operasi atau karena trauma, dan terlebih karena adanya infeksi. Nah ini ya, jadi ini seperti ini yang kalau di sebelah kiri ini adalah digambar ya, dilukis ya. Setengah daripada imajinasi jadinya ya. Tapi kemudian kalau di sebelah kanan ini limfosit sapi hasil foto, hasil jepretan Anda. Maksudnya hasil jepretan kamera seperti itu. Nah ini ya, sehingga bisa terekspresikan, oh ini A adalah nukleusnya, B butir-butir asurofilnya ya. Padahal kalau di sini kan kelihatannya cuma seperti ini aja kan. Nah disinilah dia butir-butir asurofilnya, kemudian ada sitoplasmanya C. Oke, seperti itu ya. Kemudian tadi saya katakan bahwa nanti secara dalam Anda akan mempelajari di imunologi ya, apa itu limfosit T ya, limfosit B, kemudian bagaimana proses pembentukannya, bagaimana peranannya dalam sistem imun itu. Nanti Anda akan pelajari di sana, saya tidak akan menyampaikannya di sini. Oke. Ya. Silakan monosit Agung Febrian dibaca. Monosit merupakan benda darah yang paling besar. Diameter berkisar antara 16 mikro sampai 20 mikro. Bentuknya seperti limfosit besar, namun pada inti terdapat lekukan yang hampir mencapai setengah dari diameter inti. Dibandingkan dengan kedua agranulosit, inti monosit paling pucat. Sitoplasma bersifat asidofil lemah dengan butir asurofil halus. Dengan mikroskop elektron adanya sitosentrum Golgi, mitokondria, kromosom, dan ROK monosit adalah hematogenus makrofag yang sering tampak pada luka dan mampu membunuh kuman TBC karena memiliki enzim lipase. Monosit berasal dari sumsum tulang. Inti monosit biasanya mengandung 2 atau 3 anak inti, dapat dilihat dalam sendian hapusan darah yang diwarnai dengan giemsa. Fase pendewasaan monosit dimulai dari monoblas, promonosit, dan monosit. Sumber bibit. Ya, cukup. Jadi seperti itu ya. Monoblas, monosit, itu kan prosesnya ya. Osteoblas, osteosit, kondroblas, kondrosit. Nah, kalau sudah tua disebut sit ya, sel. Seperti itu. Kemudian perhatikan kemarin yang pagi ya, yang praktikum C sama D ya, saya sampaikan, saya carikan yang monosit sama limfosit ya. Kalau saya melihat persis seperti ini, mudah-mudahan Anda juga melihatnya seperti ini. Ya, Agung? Kemarin yang praktikumnya apa? Anda kelas apa ini? Kelas A, Bu. Oh, kelas A. Berarti eosinofil sama basofil ya? Apa? Apa jaringan darahnya apa yang saya tunjukkan di preparat? Yang waktu kemarin, Prof. Ya. Ingat saya eritrosit pada etik. Ya, itu yang di belakang. Yang di depan? Darah. Sel apa? Terus ada yang lain ada yang bisa mewakili, tolong, supaya tidak percuma. Kemarin dari pagi saya sampai jam 2 itu praktikum, ternyata tidak ada yang ingat. Ada yang ingat? Yang menjawab, Prof. Ya, silakan. menjawab, Prof. Ya. Yuk. Sel Menjawab, Prof. Ya. Silakan. Di preparat paling izin jawab, Prof. Di preparat yang paling depan terdapat eritrosit, sel darah leukosit yang eosinofil dengan yang basofil.
Prof. Ya, Terima ingat ya? kasih, Prof. Betul. Itu maksudnya ya, kalau Anda habis praktikum pun tidak paham ya, apalagi tidak kuliah ya. Seperti itu ya. Tolong diingat. Nah, kalau yang pagi yang C sama D itu monosit dan limfosit saya tunjukin. Ya, dan paling tidak Anda bisa mengidentifikasi 4 sel yang kemarin saya tunjukkan di preparat. Itu maksudnya praktikum gitu loh. Ya. Kemudian monosit teorinya ya di sini paling besar diameternya berkisar 16 mikron sampai 20 mikron. Nah, itulah tujuannya nanti untuk Anda identifikasi histomorfometri ya. Metri itu ukuran daripada setiap selnya. Oke. Ingat ya. Oke, monosit ditemukan secara umum ya, tidak usah di ini, silahkan dibaca. Kemudian jumlahnya juga Anda harus pahami. Kemudian monosit berbeda menurut spesiesnya. Tadi saya sudah sebutkan ada anjing, kucing, kambing dan seterusnya. Semua mempunyai perbedaan di antara spesies tersebut. Sehingga ketika Anda menjadi histolog atau patolog nantinya, ketika Anda melihat monosit itu jumlahnya 2,5% dari seluruh gambaran ulas darah. Jadi Anda hanya ada di belakang mikroskop, Anda sudah bisa menafsirkan bahwa darah yang dikirim, preparat darah, ulas darah yang dikirim itu adalah darah apa? Kambing. Itu loh maksudnya. Ya, begitu maksudnya. Jadi seorang patolog itu hebat banget gitu loh, di bawah mikroskop, di belakang atau di bawah mikroskop saja dia sudah tahu, oh ini darah kambing, oh ini darah kucing. Itu maksudnya. Jangan sampai Anda dokter hewan dibohongin. Dia mengatakan yang dibawa itu adalah darah unggas. Padahal setelah Anda cek itu adalah darah mamalia paling tidak. Darah unggas, Anda cek eritrositnya, tidak berinti. Apakah Anda percaya bahwa preparat atau sampel tersebut itu adalah darah unggas? Tidak kan? Loh, dibuat preparat ulas ternyata tidak berinti nukleusnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya maksudkan, pentingnya Anda memahami histologi. Oke lah, katakan, sudah betul, itu adalah darah kucing. Kenapa? Karena Anda menaksirkan jumlah monositnya lebih kurang 3%. Oke, saya setuju. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu, Anda harus paham jumlah daripada masing-masing sel-sel darah tersebut. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau kemungkinan terus fungsi monosit itu ya silahkan nanti berhubungan dengan imunologi. Karena nanti ada sel-sel T kompeten, sel-sel T, sel-sel B yang tadi saya sampaikan. Kemudian monosit itu bisa meningkat atau disebut dengan monositosis. Katakanlah seperti tadi ya, darah kambing misalnya. Seharusnya hanya ada 2,5%. Tapi kemudian setelah Anda periksa, oh kok ini kok sampai 8%, kok sampai 10%. Setiap digeser preparatnya ketemu monosit dan monosit lagi. Artinya apa? Hewan tersebut sudah mengalami kelainan atau penyakit. Itu loh maksudnya, ya. Itu pentingnya Anda mempelajari darah seperti itu. Oleh karena itu, Anda harus ingat dulu, normalnya ada berapa. Baru bisa mengatakan bahwa, oh ini sakit hewannya. Begitu ya maksudnya. Ya, nanti silakan ya, kalau memang ada pertanyaan, dipotong tidak apa-apa. Oke, tidak ada ya. Ya, kemudian tugas 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang monosit. Ditinjau dari fungsi, bentuk, dan ukurannya.
Fungsi sedikit saja harus Anda paham. Bentuknya tadi udah disampaikan. Ukurannya juga berapa mikronya. Oke. Nah, kemudian ini leukosit yang bergranuler. Coba Sakila, yang bergranuler limfositnya apa aja? Sakila, masih mute atau tidak ada? Nggak bagus itu sinyalnya ya. Yuk, Gede Abdi deh. Leukosit granuler. Silakan Abdi. Masih mute. Baik, Prof. Izin masuk. Leukosit Yang granuler. bergranula ya. Ya, silakan. Iya. Apa? Contohnya apa? Adi deh. Ini Sakila nggak bagus ini sinyalnya. Masih di mute lagi. Putu Leone 064, silakan. Leukosit yang bergranuler apa contohnya? Yang bergranuler itu limfosit dan monosit. Bergranuler. Izin menjawab, Prof. Siapa ini? Will. Oh, Mahendra, silakan. Yang bergranular itu esofil, basofil, dan neutrofil. Iya, betul. Siapa tadi yang salah? Bisa mengulang? Baik, Prof. Maaf, saya salah mendengar tadi. Untuk yang granulosit itu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jangan salah mendengar ya. Ya. Ya, bergranula, ya, yang pil-pil-pil begitu loh kuncinya. Yang tidak bergranula, yang sit, monosit, limfosit. Oke? Ya, tidak usah diulang ya. Nah, kemudian istilahnya ya pada darah unggas hanya istilah saja ya, disebut dengan heterofil untuk neutrofil. Ya. Nanti kalau misalnya nanti kalian ujian kompetensi itu ya, terakhir di mau dokter hewan itu kan ada ujian kompetensi itu, Kom. Nanti jangan bingung, apa ini saya heterofil nggak pernah dengar, nggak pernah tahu seperti itu. Ya, itu adalah sebutan khusus untuk di unggas. Ingat ya. Oke, di soal juga ada di OASE ya. Nah, ini dia neutrofil ya. Nukleusnya perhatikan ya. Tidak rapi seperti si limfosit. Oke, kemudian pada satu spesies hewan pun antara jenis kelamin yang berbeda mempunyai struktur histologi yang berbeda. Tadi saya katakan ya, tergantung jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu maksudnya pada jantan beda, pada betina beda. Itu maksudnya ya. Silakan diteliti dengan baik nanti kalau Anda berminat, tapi kemudian secara umum inilah gambaran si neutrofil. Ya, jadi memiliki inti yang tidak teratur dengan 3 sampai 5 segmen yang dikaitkan menjadi satu dengan benang kromatin. Nah, kalau eosinofil cuma 2 segmen ya, ingat.
Tapi kemudian neutrofil lebih dari 2. Nah, itu nanti untuk melihatnya diputar mikronya. Oke. Nah, pada praktikum karena sangat sensitif ya, Anda tidak diizinkan untuk mencari ya. Tapi nanti ketika Anda patologi atau koas, ya harus Anda yang menemukan, bukan dosennya. Ya, oleh karena itu tolong dipahami bentukan-bentukan ini karena nanti di semester atas Anda lebih mandiri mengerjakan semuanya ya. Inilah maksudnya ada mata kuliah basic histologi. Nah, seperti ini ya. Bentukan-bentukannya sangat macam-macam. Ini di sapi, neutrofil sapi penelitian saya. Nah, kemudian kalau dilihat kuda seperti ini. Macam-macam ya. Bahkan mirip si eosinofil ya, kalau Anda tidak pintar ya. Nah, bagaimana kemudian membedakan eosinofil dengan neutrofil? Ada yang bisa? Ada yang bisa bagaimana membedakan secara histologi? Eosinofil dengan neutrofil. Kinda? Ya, siapa tuh? Cynthia ya? Silakan. Menurut saya membedakan secara histologi neutrofil dengan eosinofil. Jadi kalau neutrofil dari kita lihat kesamaannya adalah merupakan kelompok granulosit. Ya. Dilihat dari nukleusnya, kalau neutrofil dia itu bersegmen, intinya bersegmen lebih dari 2, sedangkan eosinofil intinya bersegmen juga, bersegmen 2. Betul. Satu lagi apa? Yang penting dilihat dari granulanya. Kalau dari granula neutrofil dia gambarannya itu dia bersih putih kalau dilihat secara mikroskop. Sedangkan kalau eosinofil itu granulanya ada merah kepingan gitu, Prof. Wah, pinter sekali ya. Saya senang ya, berarti Anda mendengarkan ya. Saya catat ini ya, mudah-mudahan nanti nilai Anda juga baik ya, Cynthia ya. Saya harapkan yang lain juga pintarnya seperti itu ya. Ya, jadi betul ya, nanti aspeknya yang dilihatnya kalau dia netral tidak berwarna itu adalah neutrofil. Kalau dia aspeknya merah adalah eosinofil. Ya, jadi 3 ya ciri-cirinya diingat. Oke. Nah, ini ya neutrofil babi. Ini kalau di yang tanah panah ini ya terlihat dia ada lekukan-lekukan, tapi lekukan itulah yang bervariasi. Ada yang kurus sehingga seperti benang ya, sebenarnya pembentuknya sama. Kromatin juga, tapi ada yang gemuk seperti itu sehingga hanya tidak kelihatan seperti segmen, hanya berupa lekukan. Ini ya, seperti ini, hanya lekukan karena dia gemuk begitu ya. Tapi kemudian kalau dia kurus, dia seperti segmen, seperti tali jadinya. Oke. Nah, itulah ya yang harus diperhatikan. Oke, pembentukannya saya kira cukup ya. Perhatikan neutrofil sapi ya, variasinya ya. Jadi saya sudah meneliti variasi histologi daripada neutrofil sapi. Sangat bermacam-macam ya. Kalau Anda tidak pintar itu bisa dikelirukan. Kemudian eosinofil ya. Sekilas tadi sudah disampaikan kan untuk membedakannya dengan neutrofil dan basofil. Oke, supaya saya tidak ngomong sendiri karena sudah berulang-ulang saya sampaikan. Siapa ya di antara kalian salah tidak apa-apa ya, salah tidak apa-apa, nanti kita perbaiki perbedaan basofil dengan eosinofil. Tadi Abdi kayaknya masih mau jawab, Gede Abdi. Oh, ada yang lab ya, apa maksudnya ya? Abdi masih mute, bisa jawab? Mohon maaf kalau salah, Dok. Prof. Ya. Eosinofil bekerja dengan melepaskan racun untuk menghancurkan patogen, sedangkan basofil mengeluarkan antibodi untuk mencegah gumpalan darah. Bukan, histologinya aja.
Histologinya aja. Aspek warnanya lah, sitoplasma lah. Eosinofil bergranula bersifat asam. Ya. Nukleus 2. Basofil bergranula bersifat basa, bentuk intinya tidak penuh, terus memiliki bermacam bentuk. Ya, tapi satu ya, intinya ya. Ya, Betul. ya, tidak Baik. bersegmen dia, ya. Oke, ada yang bisa mengulang? Supaya tidak. Prof. Ya, Sinta Bella ya, silakan. Iya. Untuk basofil, karena dia bersifat basa, jadi intinya berwarna biru keunguan dengan inti satu dan tidak bersegmen, sedangkan eosinofil bersifat asam sehingga intinya berwarna merah dengan nukleus bersegmen lebih dari 2. Sekian, terima kasih. Sama-sama bergranul. Jangan lebih dari 2 ya. Iya. 2 aja. Iya. Maaf, Iya kan? terima kasih. Iya, kalau nanti neutrofil baru lebih dari 2. Ya, ini dah ya, eosinofil ya, ini seperti gambaran ini ya. Kalau basofil itu 1 saja, kalau eosinofil mungkin boleh deh bilang lebih dari 1 boleh untuk mengingat. Tapi 2 saja, tapi kemudian bentuknya yang macam-macam. Tidak sama di antara spesies. Begitu ya. Kasih koreksinya. Ya. Oke, mohon yang lain ya, yang tidak saya panggil juga mengingatnya. Nah, eosinofil ya, seperti ini. Dia 2 dia, ya. Nah, seperti inilah saya katakan ya, ada segmennya yang kurus, ada segmennya yang gemuk. Sehingga kalau yang gemuk kelihatannya 1. Bagaimana Anda membedakan? Lihatlah sitoplasmanya. Dia beraspek merah atau beraspek biru ungu. Ya, ini kalau platelet ya, kemarin ada gambaran ya, tapi saya tidak fokus di platelet ya. Karena apa? Anda mungkin tidak pintar nanti mendiagnosa atau mengidentifikasi karena ada aterpah daripada preparat tersebut. Mirip bentuknya seperti platelet, seperti itu ya. Nah, bedanya nanti ya, silakan diputar mikronya. Kalau dia ada di dalam sel, itu berarti platelet. Kalau tidak di dalam sel, itu berarti aterpah. Kerusakan pembuatan jaringan. Itu ya. Ya, basofil juga sudah ya tadi tergolong agranulosit ya, silakan ukurannya diingat ya. Kemudian karena waktu, oke, jenis hewan juga ya berpengaruh. Nah ini ya bentukan basofil. Basofil hati-hati dikelirikan juga dengan limfosit. Tapi kalau saya sih enggak gitu loh. Anda dalam proses pembelajaran dengan memutar apa? Mikro, dicek granulanya. Nah ini ya, ini bagus sekali ya. Sel darahnya, eosinofilnya. Kemudian basofilnya juga. Nah ini trombosit yang keping-keping darah ya, yang saya katakan tadi. Kemarin ada ya, tapi itu deh, saya takutnya Anda dikelirukan ya. Kemudian bentukannya juga. Oke, sudah habis. Mungkin perlu ini, trombosit deh dibaca. Silakan Brigita dibaca dulu trombositnya sampai terakhir. Izin masuk, Dok. Ya. Trombosit sering disebut sebagai tromboplastid, termasuk benda darah yang paling kecil dengan diameter 2 mikro sampai 4 mikro. Dalam aliran darah berbentuk bulat atau lonjong, bikonveks dan tidak berwarna. Di luar pembuluh darah bersifat mudah pecah atau sering mengalami aglutinasi dan mengelompok. Secara histologis, tampak bagian tengah berbutir halus dan bagian tepi dengan zon hialin dan mengandung mitokondria endoplasmik retikulum. Untuk menjaga agar trombosit tidak mudah pecah di luar pembuluh darah dapat dipergunakan heparin atau natrium sitrat.
Trombosit merupakan sumber tromboplastin atau trombokinase yang penting dalam pembekuan darah. Dalam plasma darah terdapat tromboplastin meskipun tidak banyak. Enzim tersebut penting untuk proses pembekuan darah. Pada limfe tidak pernah dijumpai trombosit. Ya, stop. Trombosit. Kalau Anda mendengar kata trombosit, kalau pada penyakit manusia apa ya? Ingat dengan apa? Menjawab, Dok. Ya. DBD. Iya. Ya. Jadi kalau Anda belajar, silakan dikait-kaitkan untuk membantu Anda lebih mengingat begitu, sehingga logika Anda terbiasa digunakan begitu. Nah ini ya, makanya trombositnya rendah, itu sampai 2 atau 3 atau dan seterusnya, ya kan? Nah, ketika seorang yang menderita DBD ya, demam berdarah, itu kan ditakutkan tidak mengental darahnya, sehingga atau tidak membeku darahnya, sehingga terjadi perdarahan di dalam tubuhnya. Yang ditakutkan adanya proses kematian, begitu. Ya. Nah, itu oleh karena itu Anda harus tahu banget ya, trombosit itu seperti apa, jumlahnya juga seberapa. Nah, untuk hewan ya, nanti akan dipelajari di hematologi ya. Tapi histologi juga silakan untuk dilihat di gambaran darahnya. Ya, untuk histologi di sini belum ada laporan ya berapa komposisinya, berapa jumlahnya ya. Tapi kemudian kalau di hematologi itu ada gambaran darahnya atau hasil hematologinya, trombosit, monosit, limfosit dan seterusnya. Jadi itu akan terlihat. Ya, jadi itulah kepentingannya Anda untuk memahami tentang trombosit. Nah, kemudian nanti akan juga berperan ketika Anda melakukan penelitian. Apakah Anda ingin whole blood, darah penuh, atau Anda hanya menginginkan serum untuk pengujian suatu apa ya, indikator. Misalnya mau meneliti dengan metode ELISA misalnya. Misalnya tentang apa ya, bovine immunoglobulin misalnya begitu. Kalau mau meneliti immunoglobulin dengan menggunakan teknik ELISA, maka yang dicari adalah darah tanpa diisi heparin ya, atau EDTA yang sering digunakan karena tabungnya sudah otomatis. Jadi nanti ada yang mengendap, yang serumnya itulah yang digunakan untuk tes. Tapi ketika Anda ingin full blood darah ya, atau histologi ya, jangan dimasukkan ke heparin, jangan yang dimasukkan ke tabung, langsung saja diulas darah tersebut. Tapi untuk sementara boleh dengan diisi heparin atau EDTA. Sementara supaya tidak terpisah antara serum dan keping darahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda mau isolasi DNA harus diisi antikoagulan, harus diisi heparin. Kan whole blood tuh dicari. Nah, itu maksudnya ya. Jadi di sanalah kepentingannya Anda mempelajari, memahami tentang si trombosit. Oleh karena itulah histologi ini adalah mata kuliah basic, dasar ya. Sangat tidak menarik, tapi penting Anda ketahui seperti itu ya. Jadi terpaksa Anda belajar dengan baik histologi. Oke lah Anda menargetkan saya dapat A gitu ya. Tolong mindsetnya dirubah. Nilai itu adalah bonus ya. Yang penting Anda paham sebaik-baiknya. Kalau sudah paham, mungkin kemungkinan besar Anda dapat A, kan begitu ya. Kalau tidak paham, kemungkinan besar tidak dapat A, kan begitu. Tapi bisa saja Anda paham begitu, tapi kemudian tidak dapat A gitu kan. Oleh karena itulah belajar dan nilai adalah bonus.
Jadi jangan kecewa misalnya tidak mendapatkan A, padahal saya paham banget. Setiap Prof Siti ngajar begitu saya pasti bisa menjawab apa perbedaannya granulosit dan agranulosit dan seterusnya. Sedangkan yang diam aja dapat A, Anda dapat B misalnya. Ya, jangan kecewa ya. Nilai adalah bonus. Tapi Anda pede bahwa saya bisa. Saya paham. Oke? Ada waktu 1 menit. Silakan yang mau bertanya atau sudah sangat paham. Mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk ya. Ya. Oh, jaringan sedang sibuk ya. Ini di 146 ya. Tapi tadi di awal itu nggak ada loh 146. Ya. Tolong diwakili, ada pertanyaan? Masih on kamera. Ayo diwakili, tidak adakah atau adakah? Kalau tidak ada, mari kita. Saat ini masih belum ada, Prof. Oh ya, Cinta ya. Oke, mewakili teman-temannya ya, tidak ada? Ya. Terima kasih Anda sudah mengikuti kuliah ini. Jadi maaf ya, terpaksa kelasnya digabung. Ini sekarang saya ada 3 kegiatan, ikut seminar PAA, yaitu Perhimpunan Ahli Anatomi, seperti itu. Kemudian nanti siang langsung ke RSA, mungkin jam 11 seperti itu. Ya, terima kasih. Salam sehat. Silakan, Lab.